seseorang tentang keikhlasan. Karena ibadah saum itu khusus hanya untuknya dan Allah yang akan mengganjarnya. Kata Nabi, as-saumu li wa anna ajzi bih. Sedangkan saum itu untukku, kata Allah, melalui sabda Nabi yang merupakan hadis qudsi. Saum itu, kata Allah, hanyalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Yang artinya di sini saum itu mengajarkan bagi seorang muslim keikhlasan dan sikap ihsan. Sikap ihsan yang dimana ia harus beribadah seolah-olah melihat Allah, dan kalaupun tidak bisa ia seolah-olah melihat Allah, maka ia meyakini Allah itu mengawasinya. Karena itulah bagaimana sifat muraqabah itu senantiasa kita hadirkan di dalam bulan Ramadan ini. Tentunya sangat utama kita menghadirkan sifat muraqabah. Bukan hanya kita tidak berani makan dan minum ketika tidak ada orang, maka kita juga tidak berani dalam bersemayam ketika sendiri, yaitu bermaksiat. Kita tidak berani melihat hal-hal yang tidak sepantasnya, melihat hal-hal yang maksiat, mendengarnya, atau bahkan membicarakannya. Tetapi kita menghadirkan muraqabah ini selalu dan tidak pernah henti. Itulah seharusnya. Walaupun terkadang hal ini memang telah menjadi berat tentunya dengan teknologi yang semakin canggih. Hanya saja tentunya kita perlu untuk meminimalisir akan keburukan itu. Yang jelas bagaimana sifat muraqabah dan keikhlasan itu adalah salah satu dari pintu diterimanya amal. Karena bagaimanapun sifat saumnya, sholatnya maupun ibadahnya nanti di 10 hari terakhir, maka harus dengan imanan wa ihtisaban, yaitu dengan penuh keimanan, dengan yakin akan keimanannya, dan ia mengharap ridhonya, mengharap pahala dari Allah. Maka orang yang seperti itu adalah lahum ajruhum inda rabbihim. Ia mendapatkan ganjaran dari Rabb-nya. Maka semestinya kita menyadari bahwa saum itu mengajarkan, mendidik kita, mentarbiyah kita. Kita dituntut untuk bertakwa, serta kita juga dituntut untuk berilmu. Juga kita dituntut untuk selalu dalam petunjuk. Maka keikhlasan itu adalah hal yang utama, karena tidak akan diterima yang namanya ibadah tanpa keikhlasan, baik itu ibadahnya dalam hal dunia, mencari dunia, maupun dalam hal yang utama yaitu akhirat. Tidak akan diterima ibadahnya itu kalau tanpa keikhlasan. Seorang yang punya sedekah banyak, melimpah, sekalipun dia terus menyumbangkan, tapi kalau dia tidak Islam, tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Begitu juga kalau misalnya kita ikhlas tapi tanpa mencontoh dari syariat Nabi yang mulia, tidak akan bermanfaat. Karena itu haruslah kita menempatkan keikhlasan yang pertama, kemudian ittiba kepada nabinya. Inilah yang diajarkan di dalam ibadah saum. Karena itu ibadah saum itu bukan hanya kita menahan lapar, dahaga, atau syahwat, tetapi kita juga harus mewanti-wanti, mawas diri kepada diri kita,
agar kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Maka apabila kita dengan ikhlasnya itu, kemudian kita ridho terhadap perbuatan amal kita, maka Allah berfirman, "Wallahu ra'ufum bil ibad." Allah itu Maha Pengasih kepada hambanya. Tidak akan hambanya disia-siakan, tidak akan hambanya diterlantarkan. Maka orang yang ikhlas, dia selalu tabah hatinya dan dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Kata Allah juga, "Wa may yuslim wajhahu lillah." Barang siapa yang menyerahkan wajahnya, maksudnya seluruh badannya kepada Allah, lillah, hanya karena Allah, wa huwa muhsinun, dan ia berbuat ihsan, maka itulah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Tentunya kalau kita berbicara ganjaran, maka kita harus bicara dulu terhadap diri kita sendiri. Apakah kita telah memberikan yang terbaik atau tidak? Seperti seseorang karyawan yang ingin mendapatkan sebuah bonus, itu dia memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Begitu juga dalam beramal. Apakah kita telah melakukan yang terbaik untuk diri kita, orang lain, dalam rangka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah bagaimana kunci daripada hidup kita, keselamatan hidup kita itu karena keikhlasan. Tidak akan bermanfaat seseorang dengan kekayaannya dan juga hartanya atau jabatannya tanpa keikhlasan. Karena dia harus mukhlis ketika meninggal dunianya, dan dia harus mukhlis ketika di akhirat, membersihkan diri dari segala dosa-dosa. Karena itulah Ramadan ini hendaknya buat kita bisa membina diri kita dan menjadi hamba yang berhasil. Tentu hamba yang selalu menyerahkan yang terbaik untuk dirinya, masyarakat, dalam rangka dirinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah di mana nilai-nilai ibadah saum. Maka siogianya kalau orang yang ikhlas tidak akan mengeluh dalam keadaannya. Apapun yang ia terima, maka ia meridhoinya, sehingga ia tidak keluar ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kasar dan sebagainya, sehingga itulah ia menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Nah, itulah yang bisa disampaikan dalam rangka mengisi kekosongan di hari ini. Semoga bermanfaat, dan juga kita harus berhati-hati juga di mana hoax-hoax bermunculan ya seputar wabah ini, terutama di tanggal 15 Ramadan itu ya, hari Jumat bertepatannya. Ini kita harus hati-hati ya kalau menyebarkan hoax itu, karena itu adalah hadisnya palsu, hadisnya maudhu, bahkan matruk, dan tidak boleh dirujuk, tidak boleh dijadikan petunjuk ya tentang hadis adanya suara keras di pertengahan Ramadan. Kalau di pertengahannya hari Jumat, itu tidak boleh kita menyebarkannya, karena kata Nabi, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta kepadaku atau berdusta atas namaku, maka bersiaplah tempat duduknya di neraka. Hati-hati, jangan mudah menyebarkan video tentang asteroid yang akan menabrak bumi. Tidak akan terjadi apa-apa. Mau malam, mau subuhnya tidak akan terjadi apa-apa. Telah terjadi 8 kali itu tentang pertengahan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, tapi tidak terjadi apa-apa. Maka kita harus berhati-hati
terhadap hal-hal seperti ini. Karena itu akan merusak keimanan kita, akan merusak akidah kita. Itulah yang nasihat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.